Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niki Frafitri, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, serta teman-teman kelas 2A sekalian. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang akan membahas kritisme. Sebelum membahas kritisme, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rido Valeska Saputra, yang kedua ada Katrina Edita, yang ketiga ada Amalia Nurisan, dan yang keempat Ulfa Nurfatiah, yang terakhir ada Oktaviana Wulandari. Menurut Swendi, kritisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Selanjutnya, kritisme yaitu penggabungan antara aliran filsafat sebelumnya dan dikenal sebagai hasil dari pertentangan antara rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes dan empirisme yang dipelopori oleh David Hume. Nah, kedua aliran tersebut sama-sama mempertahankan kebenarannya, seperti rasionalisme yang mengatakan bahwa sumber-sumber pengetahuan adalah dari rasio, sedangkan empirisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan yaitu dari pengalaman. Kemudian pada situasi tersebut ada seorang filsuf Jerman yang mendamaikan kedua aliran tersebut. Seorang tersebut bernama Immanuel Kant dengan aliran filsafatnya yaitu kritisme. Kenapa disebut dengan kritisme? Karena ada 3 karya Immanuel yang mempengaruhi pemikiran filsuf, yaitu kritik atau rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan juga kritik atas pertimbangannya. Maka aliran filsafatnya disebut dengan kritisme. Kritisme adalah bagian dari filsafat modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengetahuan menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman inderawi dan juga keaktifan akal budi. Nah, pengalaman inderawi merupakan unsur a posteriori yang menunjukkan bahwa pengetahuan ada setelah bertemu dengan pengalaman. Sedangkan keaktifan akal budi merupakan unsur a priori yang menyatakan bahwa pengetahuan ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Contoh kasusnya, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh indrawi atau a priori adalah hukum alam dan hukum moral. Contoh dari hukum alam yaitu ketidakmampuan manusia hidup di dalam air tanpa menggunakan alat bantuan. Nah, hal tersebut tidak akan pernah bisa dirasakan dan dialami oleh manusia karena sebelum seseorang itu membuktikan dan mengungkapkan kebenarannya, mereka sudah meninggal terlebih dahulu sebelum mengungkapkan bahwa kita memang sebagai manusia tidak akan pernah bisa hidup di dalam air tanpa menggunakan alat. Mungkin orang lain bisa melihat kita secara nyata dan juga secara fakta bahwa memang kebenarannya adalah kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam air tanpa bantuan alat. Namun, seseorang hanya bisa mengetahui tanpa merasakannya. Jadi, contoh kasus tersebut merupakan unsur a priori karena unsur a priori ini merupakan pengetahuan ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Jadi, seseorang bisa tahu akan hal tersebut tetapi tidak akan pernah bisa merasakan hal tersebut. Nah, begitu pula sebaliknya. Ada hal-hal yang dapat kita alami dan juga kita rasakan dan juga kita buktikan secara a posteriori. Contohnya yaitu kita sebagai manusia hidup lewat pernafasan yaitu lewat hidung. Hal tersebut menggambarkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh dari kritisisme yaitu Immanuel Kant. Aliran pemikiran kritisisme diungkapkan oleh Immanuel Kant. Dia lahir di Königsberg di Prusia atau Kaliningrad, Rusia tahun 1724. Karya-karyanya yang berkaitan dengan kritisisme yaitu yang pertama ada karangannya tentang kritik atas rasio murni atau Critique of Pure Reason. Kan dalam Critique of Pure Reason mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Terkait hal ini, kan menjelaskan 3 tahap pengenalan yaitu tahap indrawi, tahap akal, dan tahap rasio. Nah, yang kedua, karangannya ada tentang kritik atas rasio praktis atau Critique of Practical Reason.
Kan dalam Critique of Practical Reason menunjukkan bahwa rasio praktis memberikan perintah mutlak imperatif kategoris. Kemudian yang ketiga, ada karangannya tentang kritik atas daya atau Critique of Judgment. Kan dalam Critique of Judgment memaparkan 4 gagasan penting, yaitu pertama kualitas, kedua kuantitas, ketiga finalitas, dan keempat rasa senang yang niscaya. Selain itu, terdapat beberapa pokok pikiran yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, antara lain periode pra-kritik, yaitu pemikiran yang diungkapkan berkaitan dengan sejarah alam, seperti api, gunung berapi, dan gempa bumi. Dan yang kedua, ada periode masa kritik, yaitu pemikiran yang diungkapkan mengenai rasionalisme menggunakan metode dogmatis. Untuk selanjutnya, terdapat latar belakang atau perkembangan dari aliran kritisisme. Awalnya, seorang ahli filsafat berasal dari Jerman, yaitu Immanuel Kant, tampil untuk mendamaikan atau menggabungkan antara dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Menurutnya bahwa pengetahuan itu merupakan hasil kerja dari kedua unsur, yaitu pengalaman indrawi dan keaktifan akal budi. Pengalaman indrawi ini merupakan unsur a posteriori yang menunjukkan pengetahuan yang hanya didapat dari pengalaman, yang artinya pengetahuan ada setelah bertemu dengan pengalaman. Sedangkan akal budi merupakan unsur a priori yang merupakan pengetahuan yang datang terlebih dahulu, atau pengetahuan ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Empirisme dan rasionalisme hanya mementingkan satu unsur saja. Namun, Immanuel Kant berusaha untuk memadukan pendapat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga pemikirannya merupakan suatu sintesa yang sekaligus sebagai titik akhir dari rasionalisme dan empirisme atas hasil sintesis yang telah diusahakan tersebut. Immanuel Kant mempunyai 3 karya yang sangat penting, yakni kritik atas rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas pertimbangannya. Dari ketiga karyanya tersebut, aliran filsafat Immanuel Kant disebut dengan kritisisme, dan ketiga karyanya tersebut sangat mempengaruhi pemikiran filsuf yang mau tak mau menggunakan pemikiran dari Immanuel Kant. Karena pemikiran kritisisme ini mengandung patokan berpikir yang rasional dan empiris. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi. Maka hanya dalam bentuk itulah kita dapat menggambarkan eksistensi segala hal. Namun, kelemahan dari pendapatnya ini secara tidak langsung menentang pengalaman yang tidak indrawi atau metafisika, sehingga seseorang itu tidak dapat melihat gambaran eksistensinya dan hanya pengalaman yang ditentukan oleh indrawi sajalah yang dapat menggambarkan eksistensinya tersebut. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh indrawi, misalnya hukum alam dan hukum moral. Contohnya, di dalam hukum alam adalah ketidakmampuan manusia untuk hidup di dalam air tanpa alat bantuan. Sebelum seseorang dapat membuktikan bahwa memang betul-betul manusia tidak dapat bernafas di dalam air tanpa menggunakan alat bantuan, maka dia sudah terlebih dulu meninggal. Mungkin orang lain bisa melihatnya secara nyata, tapi tidak bisa merasakannya. Seseorang yang meninggal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa memang benar manusia tidak bisa bernafas dalam air tanpa alat bantuan, karena setelah melakukan hal tersebut, ia meninggal sebelum memberi pernyataan sebagai bukti kebenarannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh, di mana atas munculnya aliran pemikiran kritisisme ini dapat memunculkan aliran pemikiran baru lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa aliran pemikiran kritisisme merupakan hasil dari penggabungan antara rasionalisme dan empirisme, di mana Immanuel Kant berusaha memadukan pendapat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga pikirannya merupakan suatu sintesa yang sekaligus sebagai titik akhir daripada rasionalisme dan empirisme. Nah, atas hasil sintesis yang telah diusahakannya ini, pada perkembangan filsafat selanjutnya dapat terpecah lagi dengan munculnya aliran pemikiran baru, yaitu idealisme modern dan positivisme, dengan tokohnya masing-masing.
Kritisisme yang diungkapkan oleh Immanuel Kant kemudian diteruskan lebih radikal lagi oleh para muridnya, karena terjadi ketidakpuasan dari para murid Immanuel Kant terhadap batas kemampuan akal. Hal tersebut karena mereka berpikir bahwa akal murni tidak akan bisa mengenal hal yang berada di luar pengalaman. Para tokoh yang menganut aliran idealis pun dalam hal ini tidak sepakat dengan Immanuel Kant. Mereka menyangkal adanya das Ding und sich yang diungkapkan oleh Immanuel Kant atau realitas pada dirinya. Menurut mereka, Immanuel Kant jatuh dalam kontradiksinya sendiri dengan mempertahankan das Ding und sich-nya ini. Menurut Immanuel Kant sendiri, penyebab merupakan salah satu kategori akal budi dan akibatnya tidak boleh disifatkan pada das Ding und sich. Nah, karena alasan itulah para tokoh idealis mengesampingkan yang namanya das Ding und sich. Menurut pendapat mereka, tidak ada suatu realitas pada dirinya atau suatu realitas yang objektif. Menurut buku karya Sandy Herho tahun 2016 di halaman 9 disebutkan bahwa dunia fenomena berbeda dengan dunia nomena, yang mana merupakan dunia pada dirinya sendiri yang disebut dalam bahasa Jerman sebagai das Ding und sich, yang berada di luar perspektif kita. Sesuatu dalam sesuatu itu sendiri berada melampaui pengalaman kita. Maksudnya itu, dunia yang kita kenal ini dan kita tinggali merupakan dunia fenomena yang diorganisasikan oleh pemikiran kita dengan mensintesiskan banyak data. Contohnya yaitu, jika kita melihat sesuatu, maka sesuatu tersebut ada karena dapat disentuh dan diorganisasikan dalam pikiran. Hal ini merupakan sebuah fenomena, bukan nomena. Immanuel Kant mengandaikan bahwa suatu benda dalam dirinya sendiri berada melampaui pengalaman kita. Nah, membicarakan segala sesuatu di luar pengalaman kita merupakan omong kosong, karena perspektif kita tidak akan pernah mengetahui yang namanya das Ding und sich.